Assalamualaikum Ibu Ipung, apa kabarnya Ibu? Waalaikumsalam Ibu Selvi, baik alhamdulillah. Iya, hari ini kita akan berbincang-bincang terkait nanti Ibu akan melaksanakan proses coaching ya Bu? Ya Ibu, terima kasih mau membantu saya di dalam mengamati proses coaching. Terima kasih. Nah, nanti sebagai seorang observer, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan bersama Ibu Ipung. Nah, sebelum mengamati proses coaching nanti Ibu, saya itu memiliki rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaiannya itu antara lain berisi tentang satu, apakah proses coaching itu sesuai dengan alur tinta? Yang kedua, apakah sudah memenuhi 3 kompetensi sebagai coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot. Nah, yang terakhir Bu Ipung, yang ada di rubrik penilaian itu adalah apakah Ibu sudah menjalani prinsip coaching, yaitu kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu Bu Ipung rubrik penilaiannya. Bagaimana Bu Ipung? Baik Bu Selvi, terima kasih. Iya. Kemudian nanti selanjutnya Bu Ipu, saya akan mengamati juga bagaimana coachingnya menanggapi pertanyaan-pertanyaan Bu Ipu. Ya, dan sebelum lanjut ke proses observasi nih Bu, sebelum masuk ke pengamatan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Ipung. Silakan Ibu. Ya, yang pertama ini Bu, eh, Ibu ingin saya mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin meningkatkan kemampuan present saya, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna dan berbobot kepada coaching. Oh gitu. Baik Ibu, itu saya dukung ya Bu dalam hal itu. Nah kemudian apa yang ingin Ibu fokuskan untuk dikembangkan pada observasi? Saya ingin fokus kepada cara saya mendengarkan aktif dan juga cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna serta berbobot. Oke, ya Ibu sudah saya catat hal itu ya Bu. Kemudian Bu Ipung, bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan dikembangkan? Saya percaya peningkatan dalam meningkatkan mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik lagi dalam membimbing murid di dalam satu pembelajaran. Baik Bu Ipung, kemudian apa nih harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama Bu Ipung? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu saya di dalam proses coaching, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Ah, Oke Bu Ipung, baik itu cukup pertanyaan dari saya Bu Ipung. Kita sudah ada di ujung sesi dari pra observasi ya Bu Ipung. Kemudian nanti selanjutnya saya akan melakukan observasi dari proses coaching Bu Ipung dan setelah selesai itu saya harap kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu Ipung. Baik Ibu, terima kasih. Ya, kalau begitu silakan Ibu bisa langsung memulai proses coachingnya. Semoga lancar dan berhasil, Bu Ibu. Terima kasih Bu Selvi. Assalamualaikum Bu Dian. Maaf Bu Dian, suaranya belum dibuka Bu Dian. Apa kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah baik Ibu Ipung. Alhamdulillah.
Ada yang bisa saya bantu, Bu Dian? Iya Ibu, saya ingin ngobrol sebentar dengan Ibu. Apakah Ibu bisa? Oh, bisa, silakan Ibu. Tentang apa itu Ibu? Iya Ibu, sebenarnya saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit. Bisa dikatakan ini sharing lah Bu, terkait masalah murid dalam pembelajaran di kelas saya Ibu. Hmm, ada apa dengan pembelajaran di kelas Ibu? Begini Bu, di kelas yang saya ajar, di kelas 5, anak-anak itu tidak terlihat tidak antusias dan kurang aktif dalam pembelajaran. Padahal saat pembelajaran ya Bu, saya merasa sudah semaksimal mungkin dalam menyampaikan materi. Bahkan seringkali saya menanyakan apakah mereka sudah memahami materi yang saya sampaikan atau belum. Mereka selalu menjawab, sudah Ibu. Begitu ya. Dari permasalahan Ibu ini, apa ya hasil akhir yang ingin diharapkan? Eh, sa- Ini. Saya ingin itu murid-murid saya itu ya Bu lebih kondusif, kemudian minat belajarnya lebih tinggi, kemudian nanti mereka bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, kalau begitu kita sepakat ya Bu, bahwa Ibu ingin mendapatkan solusi terkait permasalahan di kelas berupa ide-ide terhadap murid lebih kondusif dan lebih berminat lagi belajar sehingga nilainya akan menjadi lebih baik lagi. Ya Ibu. Menurut Ibu dari angka 1 sampai 10. 1 itu menunjukkan angka kurang baik, kemudian 10 itu dalam kondisi yang sangat baik. Nah, kondisi pembelajaran saat ini yang Ibu rasakan pada angka berapa, Bu? Kondisi pembelajaran saat ini ya Bu, mungkin saya rasa masih di angka 5 Ibu. Oh, begitu. Mau Ibu idealnya kondisi pembelajaran yang diharapkan di angka berapa, Bu? Saya sih berharapnya bisa mencapai angka 8 Ibu. Harapan Ibu sampai mencapai angka 8 itu kondisinya seperti apa itu, Bu? Harapan saya kondisi dalam pembelajaran itu ya Ibu ya, siswanya mampu merangsang kreativitas secara utuh, kemudian uh, siswanya juga lebih aktif. Selain merangsang kreativitas murid secara utuh, kemudian siswanya lebih aktif, ada lagi yang lain, Bu? Uh, Dalam proses pembelajaran saya itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang efektif serta berlangsung dalam kondisi yang nyaman, Ibu. Mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan berlangsung dalam kondisi yang nyaman, ada lagi selain itu, Bu? Saya rasa cukup, Ibu. Baiklah. Menurut Ibu nih, pengamatan dari Ibu selama ini, agar angkanya bisa mencapai 8, apa yang dirasakan masih kurang dalam pembelajaran? Saya rasa yang masih kurang itu mungkin dalam media pembelajaran, Ibu. Mungkin media pembelajaran yang saya gunakan itu kurang menarik. Media pembelajaran yang kurang menarik. Selain itu ada lagi nggak, Bu, yang dirasakan kurang? Mungkin metode pembelajaran yang saya terapkan mungkin kurang tepat. Karena mungkin selama ini saya terlalu banyak menggunakan metode ceramah, kemudian diskusinya hanya sesekali saja. Selain dari metode, ada lagi, Bu? Hmm, Mungkin medianya kurang bervariasi ya, Ibu. Ya, metode kemudian media ya. Menurut Ibu nih, faktor-faktor apa saja yang membuat suatu pembelajaran menjadi lebih ideal? Faktor-faktor yang membuat pembelajaran bisa menjadi ideal itu yang pertama ya Bu, mungkin media pembelajaran yang kita gunakan itu harus bervariasi, kemudian menarik, hingga siswa menyukai apa yang kita sampaikan. Yang kedua, kita merancang pembelajaran itu yang berdiferensiasi Ibu.
Tadi faktornya media pembelajaran yang menarik, yang disukai murid. Kemudian yang kedua, merencanakan pembelajaran yang sesuai. Ada lagi yang lainnya, Bu? Yang berikutnya mungkin saya harus mengkondisikan pembelajaran Ibu yang menyenangkan agar murid itu menjadi lebih aktif. Ada lagi selain mengkondisikan pembelajaran yang menyenangkan? Saya rasa cukup Ibu. Baiklah kalau begitu. Dari setiap faktor tersebut yang Ibu sebutkan di atas, berikan bobot persentasenya. Nah, setiap item-itemnya. Kemudian harus sampai menjadi genap 100%. Silakan, berapa saja persentasenya? Untuk media pembelajaran yang saya akan gunakan, saya memberikan bobot 30%, kemudian rencana pembelajaran atau rancangan pembelajaran 40%, dan yang terakhir suasana atau kondisi di kelas ya Ibu, itu saya beri bobot 30%. Baiklah, tadi media pembelajarannya tadi 30%, kemudian rancangannya 40%, dan suasana di kelas juga 30%. Nah, dari pemberian bobot tersebut, mana yang ingin Ibu perbaiki duluan? Yang akan saya perbaiki duluan, mungkin saya akan membuat rencana pembelajaran Ibu. Rancangan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu buat? Rencana pembelajaran yang berdiferensiasi yang lebih dioptimalkan lagi, memperhatikan baik diferensiasi proses, produk, ataupun kontennya. Pernah nggak Ibu mengalami kondisi yang mirip seperti yang Ibu alami sekarang ini? Tetapi pada saat itu, Ibu menemukan solusinya. Sepertinya pernah Ibu, dan dulu saya pernah mengalami keadaan seperti ini, murid agak kurang antusias dan tidak aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian dapat saya selesaikan. Namun hal itu terjadi kembali saat ini. Apa kesimpulan yang bisa Ibu ambil terkait pengalaman tersebut, Bu? Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil terkait pengalaman tersebut, dalam proses pembelajaran saya harus memperhatikan media-media pembelajaran yang saya gunakan dan metode-metode pembelajaran yang lebih memperhatikan kebutuhan belajar siswa Ibu. Pernah nggak Ibu googling terkait media atau metode pembelajaran yang efektif yang dapat digunakan dalam pembelajaran agar tercipta pembelajaran yang ideal seperti yang Ibu sebutkan tadi? Dan apa yang telah Ibu dapat dari hasil googling tersebut? Saya sudah googling Ibu dan saya mendapatkan referensi tentang model pembelajaran yang membuat murid itu lebih aktif dan antusias lagi dalam pembelajaran. Coba bisa diceritakan lagi nggak yang lainnya? Model pembelajarannya mungkin Ibu, model pembelajaran yang digunakan yang kooperatif Bu, seperti PBL atau Program Based Learning, yaitu model pembelajaran yang berbasis masalah. Kemudian membutuhkan murid untuk berpikir analisis, dan yang terakhir yaitu pembelajaran yang model pembelajaran berbasis project, sehingga murid lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran di kelas Ibu. Baik sekali Ibu. Sudahkah Ibu mencari di YouTube? Ceritakan apa yang Ibu tonton di dalam YouTube tersebut. Sudah Ibu, saya sudah melihat beberapa video pembelajaran di YouTube. Kemudian di situ saya mendapatkan atau mempelajari tentang media atau metode yang menarik sehingga murid lebih antusias dalam proses pembelajaran. Bagus itu Bu. Sekarang ingin saya tanyakan ke Ibu, adakah teman atau kolega Ibu yang jago di bidang ini? Kalaupun ada, siapa namanya? Kemudian ceritakan apa yang bisa diambil dari beliau.
Ada Ibu, namanya Ibu Eva Kurniasi, beliau guru kelas 6. Beliau sangat menginspirasi saya dalam proses mengajar ya Ibu, di mana cara mengajar dan gaya dia membawakan proses pembelajaran itu membuat murid itu lebih aktif dan menyenangkan di kelas. Bagaimana dia membuat kelas sehingga membuat murid aktif dan menyenangkan seperti itu, Bu? Yang saya perhatikan atau yang saya amati, dia menggunakan media pembelajaran yang menarik Ibu, dengan menggunakan permainan-permainan, game-game seperti TTS, tapi TTS-nya berhubungan dengan materi pelajaran di kelas tersebut. Bagus sekali ya. Ibu pernah nggak ikut pelatihan terkait media pembelajaran dan metode pembelajaran? Apa saja ilmu yang relevan dengan itu? Pernah Ibu tentang media pembelajaran digital. Nah, di situ kita diajarkan tentang materi atau tentang cara-cara membuat media-media pembelajaran yang menarik. Seperti media pembelajaran Canva. Seperti itu, Bu. Sekali itu, Bu. Ada nggak buku terkait yang Ibu sebutkan tadi, yaitu tentang media pembelajaran atau tentang metode pembelajaran? Kemudian apa saja yang Ibu mau ambil dari pengertian, dari pengetahuan yang Ibu dapat dari buku tersebut? Untuk sejauh ini sih Bu, saya belum pernah membaca buku-buku tentang materi atau tentang yang sudah kita bahas di atas. Tapi kalau rencana untuk mencari atau membaca buku tersebut, insya Allah akan saya cari, Ibu, akan saya coba cari yang referensi-referensinya. Apa tandanya kalau Ibu sudah baca buku referensinya? Tandanya nanti apa yang sudah saya baca nanti akan saya cantumkan dalam rencana pembelajaran yang saya buat Ibu. Bagus itu, Bu. Ada nggak atasan atau mentor yang ingin diajak konsultasi terkait masalah Ibu ini? Ada Ibu, dia Bapak Hadri namanya. Dia memang orangnya sangat paham di pembelajaran, apalagi tentang media-media pembelajaran yang membuat siswa itu lebih aktif dalam proses pembelajaran. Ya, kalau begitu. Dari semua ini ya mengenai membaca buku referensi, kemudian terkait juga dengan ide-ide yang lainnya. Coba Ibu urutkan. Yang pertama apa, kemudian yang kedua apa, serta yang ketiga itu apa? Baik Ibu, untuk ide-ide yang pertama itu saya akan membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran yang membuat murid aktif, kemudian menggunakan media pembelajaran yang menarik, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, seperti itu Ibu. Dengan ide-ide yang sudah Ibu ungkapkan tersebut, apa sudah cukup membantu Ibu agar anak-anak lebih antusias dan termotivasi? Saya kira sudah cukup membantu Bu, karena mungkin saja anak-anak tersebut bosan, jadi agar lebih menarik perhatian mereka untuk belajar. Jadi saya tambahkan dengan media dan metode-metode yang bervariasi. Bagus itu Bu. Jadi kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan dan akan mempersiapkan mengenai ide-ide tersebut? Secepatnya Ibu, setelah diskusi ini, saya akan mulai merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran kooperatif dan berbasis proyek. Kemudian saya akan membuat media pembelajaran berupa video dan PPT beserta game-game juga. Kemudian saya merancang kegiatan ice breaking yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran. Bagus itu Bu. Dari tadi yang Ibu sudah urutkan, dan Ibu kemudian merancang kegiatan-kegiatan yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira
ada nggak yang bisa diajak untuk membantu Ibu? Siapa kira-kira? Ada Bu, namanya Pak Rama. Kebetulan dia eh, TU di sekolah dan dia juga bisa apa namanya Bu, lebih paham tentang teknologi lah Ibu. Wah, bagus itu Bu Dian. Programnya seperti apa yang Ibu buat nanti? Eh, Programnya itu begini Bu, setelah saya cari literasi atau literatur atau referensi, saya akan mengajak guru atau rekan sejawat yang lain untuk berdiskusi. Saya akan susun rancangan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Oke. Jadi Ibu tadi akan membuat suatu eh, mencari literatur ya, kemudian juga akan berdiskusi, kemudian juga akan menyusun rancangan pembelajarannya. Kuncinya apa nih Bu agar programnya sukses dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga mencapai kondisi yang ideal menurut Ibu? Kuncinya yang pertama itu ya Bu, kita sebagai guru itu jangan jangan pernah malas ya Bu untuk harus belajar, belajar dan belajar dan kita juga nggak boleh malu untuk bertanya kepada rekan sejawat, baik yang di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian kita juga harus mencari sumber referensi dan membuat rancangan-rancangan pembelajaran yang inovatif sehingga murid kita menjadi lebih aktif dan nilai mereka juga dapat meningkat. Ya, bagus Bu Dian. Eh, apa nih yang bisa saya bantu untuk terkait semuanya akan Ibu lakukan ini, Bu? Saya nanti minta Ibu untuk mengevaluasi ya Bu dan merefleksikan agar nanti lebih baik lagi ke depannya. Oke, siap-siap Bu. Saya akan update selalu untuk Ibu kapanpun. Terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama, Bu Dian. Eh, apa komitmennya agar semuanya dapat berjalan lebih baik ke depannya? Komitmennya ya saya harus konsisten dengan apa yang sudah saya sampaikan di atas ya Bu. Kemudian harus segera saya lakukan kalau tidak eh, kalau kita tidak melakukannya dari sekarang maka tidak akan ada perubahan ke depannya. Oke. Tiap kapan nih saya diminta untuk update evaluasinya dan dari mana saya bisa tahu bahwa Ibu ternyata benar akan mengerjakan semua rencana aksi tadi? Kira-kira setiap setelah seminggu ya Bu ya, setelah pembelajaran yang saya lakukan agar saya bisa memperbaiki kekurangannya terlebih dahulu. Oke deh. Nih, bila nanti Ibu telah menjalankan sesuai programnya, kemudian melakukan rencana yang di atas, nah, maka nilainya dari angka 1 sampai 10 akan menjadi berapa nih dari yang Ibu sebutkan tadi mengenai ideal? Mungkin sekarang nanti udah di angka 8 Bu. Ya, kalau bisa 9 lah Bu. Luar biasa Bu Dian. Eh, kapan nih Bu akan menghubungi saya kembali? Secepatnya Bu, segera kalau saya sudah melakukan uh, perancangan, sudah menerapkan, saya akan segera menghubungi. Oke, mantap Bu Dian. Bagaimana tingkat motivasi Bu Dian sekarang ini setelah ada proses coaching ini? Tingkat motivasi sekarang saya sangat semangat sekali Bu. Saya jadi nggak sabar ingin cepat mulai mengerjakan. Wah, saya sangat senang dengarnya Bu Dian. Jadi saya juga nggak sabar nih, ingin menunggu kabar terbarunya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang saat ini? Perasaan saya alhamdulillah lega ya Bu, karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya untuk ke depannya. Oke, alhamdulillah. Saya juga ikut senang Bu Dian. Dian sudah mendapatkan solusi terkait permasalahannya. Sebenarnya Bu Dian sendiri yang menyelesaikan permasalahannya. Iya, terima kasih ya Ibu, sudah sangat membantu saya menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah saya. Oke, terima kasih kembali Bu Dian. Semoga sukses ya. Oke lah, kalau gitu kita akhiri dulu ya Bu ya. Iya Ibu.
Oke, Bu Kita Selvi. lanjut pasca observasi ya Bu ya. Iya Bu Selvi. Nanti tak edit Bu, biar jadi satu yang bagus. Bentar Bu. Assalamualaikum Bu Ipung. Waalaikumsalam Bu Selvi. Apa kabarnya Bu Ipung dan bagaimana nih proses coachingnya? Alhamdulillah proses coachingnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu, karena Ibu sudah melaksanakan proses coachingnya dan saya sudah melakukan pengamatan, observasi. Nah, selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan pasca observasi kepada Bu Ipung. Boleh ya Ibu Ipung? Silakan Ibu. Iya, yang pertama nih Bu, saya ingin tahu nih Bu, bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam proses coaching tadi? Saya merasa bahwa saya ini telah melakukan proses coaching dengan baik. Dalam kompetensi mendengarkan juga aktif, dan kemudian melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baiklah Ibu, saya sudah dengar nih penilaian Ibu. Nah, bolehkah sekarang saya berbagi terkait dengan pengamatan saya, Bu Ipung? Boleh sekali Bu, dengan senang hati. Oke, Bu Ipung. Nah, dalam proses observasi pengamatan itu saya melihat bahwa proses coachingnya itu berjalan lancar ya Bu. Ibu sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya itu sudah terpenuhi. Kemudian Ibu juga dalam melaksanakan coaching sudah terlihat prinsip coachingnya seperti kemitraan, kemudian Ibu kreatif dan mampu memaksimalkan potensi dari coachnya. Ini terlihat dari coachnya sudah mampu mengeluarkan ide-ide atau pendapat untuk mengatasi masalahnya, seperti itu Ibu. Kemudian kompetensi Ibu sebagai coaching juga sudah terlihat Bu, seperti Ibu hadir secara penuh memperhatikan coachingnya, kemudian mendengarkan secara aktif apa yang diucapkan oleh coaching, kemudian juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi Ibu sudah mampu nih membuat coachingnya menjadi lebih aktif seperti itu Bu. Nah, seperti itu Bu Ipung pengamatan dari saya. Bagaimana pandangan Ibu Ipung terhadap pengamatan saya? Iya Bu, terima kasih. Saya akan lebih insentif lagi dalam melakukan latihan dalam coaching. Oke, iya. Nah, terus saya ingin tanya nih Bu, langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performanya, meningkatkan kemampuan Ibu, langkah konkretnya apa Bu? Langkah saya akan lebih banyak latihan, lebih sering lagi lah latihan, kemudian juga lebih aktif dalam mendengarkan dan juga akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif lagi, seperti itu. Iya, oke, langkah bagus itu Bu Ipung. Saya apresiasi dengan baik Bu Ipung. Nah, nanti ini saya akan mencatat observasi ini ke dalam form supervisi akademik ya Bu Ipung. Nah, terakhir pertanyaan saya Bu Ipung, apa yang Ibu peroleh dari proses ini Bu? Saya merasa lebih memahami semua area di mana saya perlu berkembang, dan saya juga berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan oleh Ibu. Ya, terima kasih kembali Bu Ipung. Nah, sebelum mengakhiri perbincangan kita ini Bu, ada lagi nggak yang perlu Ibu tanyakan atau diskusikan lagi dengan saya? Saya rasa cukup Bu. Terima Oke, kasih. ya, cukup ya Bu Ipung ya.
Baik Bu Ipung, kita akhiri sesi pasca observasi ini. Semoga terus semangat ya Bu Ipung untuk berlatih. Saya akhiri Bu Ipung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Selvi. Sama-sama Ibu Ipung.